Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu di bulan Ramadan yang mulia ini. Kedua kalinya sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Di sini Bunda akan sedikit menyampaikan mengenai kultur muhasabah dan meningkatkan kualitas ibadah di hari ke-10 Ramadan. Hari ini kita telah memasuki hari ke-10 bulan Ramadan. Tanpa terasa sepertiga pertama bulan Ramadan telah kita lalui. Waktu berjalan begitu cepat. Pertanyaannya, sudahkah kita memanfaatkan 10 hari pertama Ramadan ini dengan sebaik-baiknya? Ataukah Ramadan ini masih sama seperti hari-hari biasanya? Nah, disinilah pentingnya muhasabah, yang artinya introspeksi diri, evaluasi diri, menghitung kembali amal-amal kebaikan apa saja yang telah kita lakukan. Sebagaimana kita menghitung harta kita atau uang kita, maka seharusnya kita juga menghitung amal dan ibadah kita. Allah berfirman pada surah Al-Hasyr ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lugat wattaqullaha innallaha khairum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang yang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok di akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kehidupan di dunia hanyalah sementara, dan setiap apa amal yang telah kita berbuat dimintai pertanggungjawaban. Anak-anakku yang soleh dan solehah, 10 hari Ramadan dikenal sebagai hari-hari penuh rahmat. Rahmat Allah begitu luas, pintu ampunan dibuka, pintu surga dibuka, dan pintu neraka ditutup. Namun rahmat Allah tidak akan kita rasakan jika kita tidak bersungguh-sungguh. Mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri, bagaimana kualitas sholat kita selama 10 hari ini. Apakah kita masih sering menunda sholat? Sudahkah kita menjaga kekhusyukan dalam sholat? Berapa juz yang sudah kita baca setiap harinya? Kemudian, apakah puasa kita hanya menahan lapar, haus, atau juga menahan lisan dan hati dari dosa? Seringkali kita merasa sudah berpuasa, tetapi masih mudah marah, kemudian masih berkata kasar, masih membicarakan keburukan orang lain. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita bahwa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Karena itu di hari 10 Ramadan ini adalah momentum yang tepat untuk memperbaiki niat dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Anak-anakku yang soleh dan solehah, meningkatkan ibadah tidak harus dengan hal yang berat, tetapi dengan kesungguhan dan konsisten. Beberapa hal yang bisa kita lakukan di sisa Ramadan di antara lain, yang pertama, memperbaiki niat. Segala amal tergantung pada niat. Pastikan setiap ibadah yang kita lakukan benar-benar karena Allah, bukan karena ingin dipuji atau sekedar mengikuti kebiasaan. Yang kedua, menjaga sholat 5 waktu dan memperbanyak sholat sunnah. Sholat adalah tiang agama. Jika sholat kita baik, insya Allah amal lainnya akan ikut baik. Mari kita jaga sholat dengan tepat waktu, dengan berjamaah jika memungkinkan, serta menambah dengan sholat tarawih dan sholat witir dengan penuh kekhusyukan. Yang ketiga, memperbanyak tilawah Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Jangan sampai
Ramadan berlalu tanpa kita tidak dekat dengan Al-Quran, meski sedikit, walaupun hanya 1 ruku, 2 ruku, kita konsistensikan, kita biasakan membaca Al-Quran setiap harinya dengan rutin dan penuh dengan penghayatan. Kemudian yang keempat adalah menjaga lisan dan akhlak. Puasa bukan hanya ibadah fisik, tetapi juga ibadah hati dan akhlak. Mari kita biasakan berkata baik, menghindari ghibah, serta memperbanyak istighfar dan zikir. Kemudian yang kelima adalah memperbanyak sedekah dan kepedulian sosial. Ramadan mengajarkan kita untuk peduli kepada sesama. Saat kita merasakan lapar dan haus, kita belajar memahami bahwa banyak orang-orang yang di luar sana masih ada yang kekurangan. Dari situlah ada tumbuh rasa empati dan keinginan untuk berbagi. Kemudian sedekah tidak harus banyak atau menunggu kita kaya. Berbagi makanan, membantu teman, memberi sebagian uang jajan kita, atau sekedar senyum dengan tulus juga termasuk sedekah. Yang paling penting, bersedekah dengan keikhlasan hati. Sekecil apapun sedekah sangat berarti di sisi Allah dan akan dibalas dengan kebaikan yang berlipat. Anak-anakku yang soleh dan solehah, Ramadan bukan sekedar rutinitas tahunan. Ramadan adalah madrasah, sekolah kehidupan yang melatih kita untuk kesabaran, keikhlasan, kedisiplinan, dan kepedulian. Jika setelah Ramadan ini kita menjadi pribadi yang lebih baik, berarti Ramadan kita berhasil. Sebaliknya, jika kita setelah Ramadan ini kita kembali pada setelan awal atau kebiasaan yang lama dengan kegiatan yang tidak positif, berarti kita belum benar-benar memanfaatkan Ramadan ini dengan baik. Maka dari itu, di hari ke-10 ini mari kita jadikan sebagai titik balik. Jika 10 hari pertama masih kurang maksimal, masih ada 20 hari lagi untuk memperbaiki diri. Jadi jangan tunggu nanti, jangan tunggu Ramadan berikutnya, karena kita tidak akan pernah tahu kita masih akan diberi kesempatan untuk bertemu Ramadan lagi. Atau semoga Allah menerima puasa kita, menerima sholat kita, menerima tilawah kita, dan menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa. Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang mampu bermuhasabah, memperbaiki diri, dan meningkatkan kualitas ibadah kami di bulan Ramadan ini. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan doa seluruh kaum muslimin dan muslimat. Amin ya robbal alamin. Billahi fisabilil haq, fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.